Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mereview jurnal yang berkaitan dengan Pancasila dalam kajian sejarah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinia Sulistiani Tias dengan NIM 215030111111053. Perkenalkan, nama saya Diva Indria Putri dengan NIM 215030107111107. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Deborah dengan NIM 215030107111036. Perkenalkan, nama saya Fade Diva Amanda Widodo dengan NIM 21503011011111104. Perkenalkan, nama saya Fridzi Arjiki Nugroho dengan NIM 215030107111121. Perkenalkan, nama saya Fahri Tahir Ahmad dengan NIM 215030107111115. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 2150301107114. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanum Fakih dengan NIM 215030107111112. Perkenalkan, nama saya Nazari Desyawan dengan NIM 215030107111109. Baik, sebelum memulai presentasi kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, lalu kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Andus Gugus Irianto, MSH, PhD, lalu kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS, lalu terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Profesor Dr. Auliani Des, lalu kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Andus Abdul Hakim. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Andi Fefta Wijaya Dr. Andus, MDA PhD, lalu kepada Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Fadilah Amin, dan yang terakhir kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu maksud saya Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Next. Adapun daftar isi pada presentasi kami yaitu 5 jurnal yang berkaitan dengan Pancasila dalam kajian sejarah. Untuk presentator pertama saya persilakan. Ya, langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Jurnal yang pertama yang kita review kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Santika, Gusti Ngurah, Gede Sujana, dan Made Asra Winaya yang diterbitkan pada tahun 2019. Jurnal tersebut memiliki judul yaitu Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis. Dalam jurnal ini terdapat kekuatan penelitian yang
sudah kami review, yaitu penggunaan metode deskriptif kualitatif yang ideal dan menggambarkan suatu gejala sosial. Penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail, banyak sinonim atau istilah dalam bahasa asing yang diberikan penulis sehingga menambah wawasan pembaca, dan banyaknya penjelasan-penjelasan yang disertai dengan nama dan tahun atau sumber yang terverifikasi. Di jurnal ini juga kami menemukan kelemahan penelitian, yaitu terdapat beberapa kata yang masih salah dalam penulisannya dan pengambilan judul yang terlalu panjang. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan penelitian yang bersumber pada ulasan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Yang pertama, sejarah konflik ideologis wajib terus-menerus digaungkan serta digemakan kembali di ruang publik dengan tujuan untuk membangun ataupun membangkitkan pemahaman integratif bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila selaku dasar negara Indonesia sesungguhnya lahir dalam rahim pergulatan ideologis di antara pendiri negara dalam upaya mencari suatu resolusi, konsensus, serta kompromi politik. Dan yang ketiga, pada kenyataan sejarah, bangsa Indonesia yang pluralis serta multikultural terus dilanda konflik yang berkelanjutan, serta tidak berkesudahan. Apabila yang dipersoalkan dicarikan solusi, hal tersebut pasti mengenai ideologi untuk negara. Dan yang terakhir, ideologi Pancasila bangsa Indonesia yakni telah final serta mengikat, sehingga tidak butuh dipertanyakan, dipersoalkan, ataupun diperdebatkan kembali relevansinya bagi negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, jurnal kami yang kedua berjudul Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Hieronymus Purwanta dengan tahun terbit 2018. Kekuatan penelitiannya antara lain, satu, memaparkan secara jelas berbagai peristiwa penting sejarah sejak lahirnya Pancasila. Dua, memiliki cara penelitian yang menarik karena pada setiap topik pembicaraan selalu diawali dari pemahaman materi terlebih dahulu, lalu dihubungkan ke permasalahan. Tiga, referensi-referensi pada penelitian sudah lengkap dan up to date, sehingga hasilnya lebih akurat dan faktual. 4. Pemaparan secara lengkap yang dikuatkan gagasan pakar. Next. Selanjutnya ada kelemahan penelitian, yaitu materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang agak sulit dimengerti dan subjek masih sangat luas dan susah didefinisikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sejarah terbentuknya Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah hasil penggalian nilai 5 mutiara tanah air Indonesia oleh Soekarno. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPU PKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPU PKI pertama yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya, jurnal dari sumber historis Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia dari AKB SDE KPP Padang dengan penulis Wiko Mardiono Putra yang diterbitkan pada tahun 2021 yang mempunyai kekuatan penelitian yang pertama menggunakan metode historis yang rinci sehingga mudah dipahami. Yang kedua, penulis mencantumkan contoh peristiwa serta tokoh sehingga menambah wawasan pembaca. Yang ketiga, penulis menggunakan referensi jurnal yang banyak sehingga dapat mengimplementasikan metode deskriptif yang aktual, faktual, dan sistematif dalam mengemasnya menjadi satu. Next. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Beberapa bagian penulis hanya mencantumkan pertanyaan hanya
hanya dari sisi satu tokoh. Kesimpulan dari penelitian yang bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Miko Mardiono Putra, kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Dengan sumber historis Pancasila ini, kita dapat mengetahui bagaimana asal-muasal Pancasila dari zaman ke zaman, hingga memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan bagi calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Susilawati S. pada tahun 2021 dengan judul Napak Tilas Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa. Adapun kekuatan penelitian dari jurnal ini yaitu jurnal ini membahas setiap pembahasan Pancasila dari masa ke masa dengan baik. Proses penyusunan Pancasila juga telah dibahas dalam jurnal ini. Dipaparkan juga mengenai fungsi-fungsi Pancasila yang mana menghasilkan simpulan jurnal yang jelas. Adapun kelemahan dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD. Contohnya pada kalimat Pancasila telah tumbuh sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila telah bersifat final sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, pada kalimat ini terdapat titik setelah kata Republik Indonesia, tetapi kata setelahnya tidak menggunakan kapital pada awal huruf, dan untuk penggunaan kata dan seharusnya tidak berada pada awal kalimat. Next slide. Lalu ada kelemahan kedua yaitu penulisan daftar pustaka untuk jurnal ini tergolong masih kurang rapi karena masih terdapat link yang tidak dikategorikan. Lalu untuk kelemahan ketiga, penulisan subbab yang menggunakan italik. Adapun kesimpulan dari penelitian dari jurnal ini yaitu berdasarkan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pelurusan guna memperbaiki fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pelurusan ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa Pancasila mempunyai peran sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, penunjuk jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, pemersatu bangsa Indonesia, serta menjadi alat perjanjian dari para leluhur bahwa Pancasila sakral adanya. Pancasila telah melalui banyak hal bersejarah dalam perjalanannya. Banyak konflik yang telah hadir dan mengancam kehadiran Pancasila, namun Pancasila masih bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa tapak sejarah akan Pancasila sangat besar perannya. Maka dari itu, selayaknya bangsa Indonesia, kita harus belajar untuk terus menerapkan tentang Pancasila, serta tidak menyimpang dari ideologi Pancasila. Next slide. Baik, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya tidak bisa on cam karena kondisi sinyal saya saat ini sedang tidak bagus. Baik, selanjutnya adalah Jurnal Politik Pemaknaan atas Pancasila pada Era Pasca Reformasi. Penulis dari jurnalnya adalah Hastangka dengan tahun terbit 2019. Kekuatan dari jurnal penelitian ini adalah yang pertama, penulis penelitian menggunakan referensi yang cukup banyak dan mendetail adanya. Yang kedua adalah adanya hasil dari peneliti. Yang ketiga, peneliti sebelumnya yang juga mempunyai tipe penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan banding peneliti. Yang keempat adalah penjelasan-penjelasan yang disertai dengan nama dan tahun sumber terverifikasi secara langsung dalam kalimat. Selanjutnya, kelemahan dari jurnal penelitian ini adalah yang pertama, terdapat beberapa kata yang penyusunannya kurang tepat, dan yang terakhir adalah ada beberapa kata yang kurang dipahami khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Next. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian dari politik pemahaman tentang Pancasila ini mengarah pada politik pemaknaan yang didasarkan pada suatu pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara semakin bisa sering dengan banyaknya fenomena-fenomena politik yang mengarah pada politik identitas atau identik politik berhubungan kepada agama, partai, identitas atau identik politik yang berhubungan ke
pemaknaan tentang Pancasila muncul karena politik bertele-tele yang berkembang di konteks nasional, yang mengarah pada tidak mempunyai integrasi bangsa dan upaya mengganti ideologi Pancasila dengan konsep ideologi yang lain. Perbedaan nilai-nilai Pancasila semakin mengarut ketika dikaitkan dengan politisasi agama, loyalitas, dan bermasyarakat oleh beberapa kelompok politik. Sumber utama dari politik ini konsistensinya politik pemaknaan terhadap Pancasila karena banyaknya desakan dan dorongan dari kelompok-kelompok masyarakat yang berupa untuk mengganti nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Posisi yang berkembang terkait politik pemaknaan terhadap Pancasila ialah pertama, Pancasila dijadikan sebagai garis politik dan tujuan bernegara. Kedua, Pancasila dijadikan sebagai lawan dalam upaya untuk mencapai tujuan kekuasaan, sehingga politik pemaknaan yang berhubungan tentang Pancasila selalu dalam dua kubu yang berlawanan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami cari untuk referensi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk dua orang yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, untuk Ade Ilana, dipersilakan. Baik, saya Ade Ilana izin bertanya. Disebutkan di jurnal bahwa ada pandangan filosofis. Dan menurut kelompok 2, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sebagai wujud dari filosofi? Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, perkenalkan nama saya Farita Rahmat, izin menjawab pertanyaan dari Ade Ilana. Biar saya ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana nilai Pancasila sebagai wujud dari filosofis ya. Langsung saja, jawabannya itu nilai Pancasila merupakan cerminan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjiwai setiap pasal pada Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana Ade Ilana? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk satu penanya lagi, dipersilakan. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, pemaparan materi kami sudahi. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.